saya merasa bersyukur bahwa tahun 2023-2024 ini menjadi tahun di mana Allah takdirkan saya berjumpa dengan jutaan orang. Jabat tangan terbanyak seumur hidup saya ini selama 1 tahun terakhir ini. Itu jabat tangan terbanyak. Dan tidak ada jabat tangan basa-basi. Semua jabat tangan sepenuh hati. Kedatangan pun sepenuh hati. Pesan pun disampaikan sepenuh hati. Bila banyak orang terpesona dengan JIS, bukan JIS-nya tapi pada kumpulan di JIS yang pada rapat akbarnya dia Februari. Iya, rapat akbarnya dia. Begitu banyak datang di mana-mana dengan biaya sendiri, dengan semuanya mandiri. Nah, saya menyaksikan seperti itu di semua kota yang saya datangin. Bukan hanya di satu tempat. Jadi itulah Anies Baswedan yang merasa bersyukur meskipun kalah di dalam pilpres kali ini. Namun demikian warga masyarakat tidak mempermasalahkan dikarenakan masyarakat menilai kemenangan Prabowo Gibran adalah kemenangan curang, dan kemenangan Prabowo Gibran dikarenakan juga karena banjir bansos. Dan Anies tidak usah mempermasalahkan kekalahannya karena warga masyarakat juga yakin kalau Anies Baswedan akan menjadi Sekjen PBB. Ya, kita dengarkan pendapat warga masyarakat mengenai Anies yang akan diangkat menjadi Sekjen PBB. Menang curang aja bangga. Ya banggalah Hah? daripada Bangga? yang curang tapi tetap kalah. Lo kalau udah ngerasa menang, congor lo itu udah diem, kan lo udah menang. Betul. Tinggal nunggu dilantik gitu. Kalau udah ngerasa menang, udah. Menang pun dengan kecurangan itu menang tidak terhormat, tahu nggak, hilang harga diri. Kalau udah ngerasa menang, udah congor lu diem, nggak usah Congor lu berteriak-teriak. diem. Menang dalam kecurangan, kalau kecurangan itu bukan rahasia umum lagi. Yang demo itu bukan orang ecek-ecek, perguruan tinggi semua. Yang demo-demo itu bukan suruhan Anies, rakyat semua itu, gitu. Tahu, dasar mata hati lu ketutup, karena mata hati lu ketutupnya sama bansos, sama makan nasi gratis. Jadi mata hati lu udah ketutup, mana yang salah mana yang benar lu tahu gitu. Betul benar. Ya udah, kalau udah hasilnya menang, udah. Ya udah, itu lu dibully sama orang tuh hasil menang kecurangan. Itu kecurangan itu bukan rahasia umum lagi. Kalau masalah di MK itu hakim yang 4 itu biar terkutuk, nanti kena ajab dia, lihat gitu. Rakyat itu pada pinter, pada jernih, pada tahu. Prabowo berapa kali gagal, terus-terusan gagal, itu karena dibantu sama Jokowi, dibantu sama bansos, membeli suara rakyat, tahu nggak? Kalau udah ngerasa menang, udah diem, jangan teriak-teriak gitu. Nih Anies mah nggak jadi presiden juga, nggak ini, Anies mah orang cerdas, orang pinter, 1000 prestasi, dia mah nggak ngizinin pendukungnya dia masuk kabinet. Prabowo nggak ngizinin. Kalau sampai ini teriak demo lah nanti kalau sampai dia masuk ke kabinet. Prabowo nggak boleh, Anies mah jangan, walaupun gimana dia mau dibutuhin sama orang luar negeri juga, sama orang luar. Bahkan malahan ada yang infonya malahan dia mau diangkat jadi Sekjen PBB. Lu keluar aja, lu jangan mikirin udam, jangan mikirin politik, mikirin itu, mikirin hidup lu juga masih susah. Hidup lu masih susah, masih makan juga masih ngutang Bang Emok. Emang gua nggak tahu, ada yang ngasih tahu. Lu hidup lu masih susah, masih makan juga masih nginjem Bang Emok. Teriak-teriak so aja kok. Ngaca sih, ngaca. Makan masih nginjem sama Bang Emok, masih teriak-teriak, masih butuh bansos. Ntar sebulan lagi dapat lagi bansos nanti. Udah nggak usah teriak-teriak, kalau udah menang ya udah gitu. Udah menang, tinggal nunggu dilantik enggak gitu. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, dengan sekejap Allah bisa merubah suatu apapun juga. Teriak gitu, ngaca lo. Kalau hidup masih susah, masih makan juga masih merluin Bang Emok, belagu lo. Ya udah, doain gitu Pak Jenderal,
terserah Semoga Pak Jenderal, dilantik. janji-janjinya jangan harus ditepatin, jangan Nah, mau betul. dimanfaatin sama orang, dikendaliin sama orang, Ah. harus punya jati diri sendiri. Gitu. Biar kasihan Pak Jenderal ngalamin jadi presiden udah berapa kali, 4 kali sekarang gagal-gagal terus, kasihan, biarin dia nikmatin sebelum ajalnya tiba gitu. Biar Ajalnya ngerasain tiba. jadi presiden, nggak apa-apa, kasihan gitu. Cuman yang gedegnya itu wakilnya aja lah, nggak sreg gitu. Nanti gimana kalau diutus ke sana ke sana sini, bisa apa? Anies Baswedan meskipun kalah, dia akan dipakai di luar negeri, bahkan akan menjadi sekjen PBB. Ya, ini menurut pendukung Anies. Dan pendukung Anies lainnya mengatakan kalau Jokowi adalah presiden terburuk di dalam sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Terburuk, Bagaimana ya? hutang Indonesia Wow. yang menyentuh angka 8.000 triliun. Ini sebuah angka utang yang sangat fantastis. Belum lagi Fantastis, ya? berkaitan dengan netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 ini. Iya, Semua iya. orang tentu bisa menilai bagaimana kelakuan, bagaimana perilaku Joko Widodo di pemilu 2024 ini, dan membangun dinasti keluarganya untuk kemudian ditempatkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Gibran juga adalah sebuah produk haram konstitusi. Produk haram, ya. Paman Gibran yaitu Anwar Usman yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena memutuskan perkara yang bisa meloloskan Gibran, padahal Gibran ini belum lolos sebagai calon presiden sesuai dengan batasan umur. Tapi kemudian dengan segala macam cara akhirnya Gibran lolos menjadi calon wakil presiden, dan KPU pun seperti itu meloloskan Gibran, menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden tanpa merubah PKPU yang berkaitan dengan batasan usia. Gitu, Dan ya. belum lagi kemiskinan ada di mana-mana, Oh. sementara pejabat negara bergelimang dengan Harta. dengan tunjangan, dengan fasilitas yang sangat Wow, mewah sekali. mantap. Nah, inilah menurut saya Joko Widodo adalah presiden terburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tanggapan dari warga masyarakat, tentunya adalah pendukung Ganjar Pranowo. Kalau ini dari UGM mengatakan kalau Presiden Jokowi adalah merupakan presiden terburuk, ya. Bukan terburik, ya. Kalau burik ya belum tentu buruk begitu, ya. Ya, ada kabar gembira. Ya, kabar gembira apa ya? Kita lihat saja ya, dari seorang wanita yang mengatakan kalau sekarang ada kabar gembira. Yuk kita dengar ya. Nah, ada kabar gembira guys. Setelah apa kita itu? kemarin mengalami kenaikan harga sembako, daging, beras, sekarang ada kenaikan lagi. Apa? Selain kenaikan listrik, ada lagi nih yang bakal naik, Apa? bawang merah, karena pasokan minim. Dan harga minyak goreng diramal bakal terus naik. Iya. Terus? Ini yang paling lucu di negeri Konoha. Kalau di negeri-negeri luar itu kan menterinya ditanya, kenapa harga ini bisa naik, harga ini bisa naik. Mereka pasti ngasih alasan yang tepat nih. Ini begini. Mereka pasti juga ngasih solusinya. Langsung Iya. terjun untuk ke lapangan biar harganya turun. Gitu. Oh gitu. Kalau di negeri Konoha itu menterinya beda lagi. Nih kalau misal ditanya, kenapa harga beras naik? Karena ada El Nino, gitu kan. Gitu. Kenapa telurnya naik? Karena petelurnya malas berternak. Oh gitu ya. Kenapa bawang naik? Karena belum bercocok tanam gitu. Jadi kayak alasannya tuh ada aja gitu. Gitu Ini ya. kalau masalah listrik bakal naik, ini gimana lagi nih jawaban para menteri-menteri di Konoha? Pasti jawabannya entar karena suplai listrik sedikit, entahlah, pasti ada aja gitu alasannya. Kapan ya kira-kira majunya negeri Konoha ini kalau orang yang nggak kompeten dikasih jabatan? Julhas ini adalah orang yang menuntut TikTok Shop beberapa bulan sampai pada marah-marah gitu ya. Terus nyuruh orang-orang buat balik ke zaman batu. Jadi beli aja langsung offline di pasar Tanah Abang. Padahal di Tanah Pasar Abang kenapa nggak laku? Karena parkirnya mahal dan harganya tinggi. Oh gitu. Maksudnya dia bisa nyari solusinya buat pedagang Tanah Abang. Ayo Bapak sekarang kan masuk TikTok apa gimana gitu ya, ngasih penyuluhan. Bukannya malah nutup TikTok Shop.
kita hidup di zaman modern, terus semuanya serba canggih, serba cepet berubah gitu. Terus kita suruh balik ke zaman batu, belanja offline, panas-panasan ke Tanah Abang, muter-muter, terus belum bayar parkir, belum harga barangnya jauh lebih tinggi. Orang-orang kan pengennya yang lebih praktis, bener kan? Ya, bener ya sih. udahlah gitu ya. Yang penting para pejabat itu sehat-sehat aja, terus pasti habis ini gaji mereka bakal dinaikkan karena kan udah janji di pemerintahan Prabowo kalau dia jadi presiden semua pejabat gajinya bakal naik dan pajak rakyat juga bakal dinaikin gitu ya. Semoga nih Pak Zulhan pasti habis ini makin sejahtera ya gak sih? Ya, itulah keluhan warga masyarakat mengenai kenaikan harga listrik, harga apa tadi ya, harga bawang brambang, harga sayur mayur juga naik semua gitu ya. Tapi kan itu bukan di negeri Indonesia, jadi sih tidak masalah karena mereka mengatakan di negeri Konoha. Dan negeri Konoha kan bukan Indonesia, jadi saya kira tidak masalah karena kenaikan harga hanya ada di negeri Konoha. Jadi jangan mengurusilah negara-negara Konoha, negara lain gitu ya. Kita di negara sendiri ya, hidup di negara sendiri, pikir di negara sendiri ya, urusi negara sendiri. Tidak usah di negara ngurusi luar negeri ya. Negeri Konoha itu kan masih di luar negeri ya, bukan di Indonesia begitu ya Mas Bro ya. Ada juga seorang warga yang mengatakan bahwa dia pernah memelihara koruptor malah rugi ya. Dia akhirnya banting setir, akhirnya beternak kambing ya. Dulu pernah beternak koruptor itu malah dia rugi. Jadi kita tidak tahu ruginya di mana gitu ya. Kita dengarkan curhatan yang pernah pengalaman memelihara koruptor ya. Mending pelihara kambing, sapi, Iya. daripada pelihara satwa seperti koruptor. Oh, koruptor Rugi. baru berarti. Uang rakyat bisa habis semua, ludes. Ya, jadi koruptor adalah merupakan satwa baru yang pernah dipelihara oleh seorang warga dan dia katanya kalau memelihara koruptor ya uangnya akan ludes habis, mendingan pelihara kambing begitu ya. Saya baru dengar ya di negara Indonesia ada namanya satwa koruptor namanya ya. Tadi kan kalau di negara Wakanda kan akan naikkan harga dan lain sebagainya. Kalau sekarang dia pelihara koruptor ya, emang ada saja ya.